Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di minggu kedua bulan Agustus tahun 2025. Hari ini adalah hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-19 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus Kristus dan Yesus Kristus membayar bea untuk bait Allah. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 22. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 15 dan ayat 19 sampai dengan 20. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang kedua bab 2 ayat 14. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 27. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 9 ayat 30 sampai dengan 32 dan Injil Lukas 9 ayat 43 sampai dengan 45 untuk ayat 22 sampai dengan 23. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 8 Agustus 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 9 Agustus 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 27. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 27 terdiri dari 2 bagian, yaitu Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 23, pemberitahuan kedua
kedua tentang penderitaan Yesus, dan Injil Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27. Yesus membayar bea untuk bait Allah yang hanya ada pada Injil Matius. Dalam bacaan Injil pada hari ini ada dua pokok bahasan yang disampaikan, yakni pertama, pada ayat 22 sampai dengan 23 dikisahkan betapa Yesus Kristus menunjukkan sikapnya yang menaati kehendak Allah Bapa saat bersama para muridnya di Galilea. Kita bisa baca dalam Injil Matius 17 ayat 22, di mana ia kelak mengalami kematian oleh tangan manusia demi melakukan kehendak Allah Bapa. Kita bisa baca dalam Injil Matius 17 ayat 23. Para murid Yesus Kristus sangat sedih ketika ia memberitahukan untuk kedua kalinya akan penderitaan, kematian, dan kebangkitan dirinya kelak. Kita bisa baca dalam Injil Matius 17 ayat 23. Yang kedua, sementara dalam ayat 24 sampai dengan 27 disampaikan oleh Yesus Kristus 3 buah pesan saat ia bersama para muridnya tiba di Kapernaum, yaitu yang pertama, Yesus Kristus memberikan keteladanan bagi kita tentang bagaimana menaati peraturan yang ada, sekalipun ia sendiri jauh lebih tinggi daripada semua hukum agama dan peraturan manusia, sebab ia adalah Allah. Di satu sisi, Yesus Kristus taat kepada otoritas Allah Bapa dengan menyerahkan dirinya dan mati di tangan orang berdosa. Di sisi lain, Yesus Kristus juga taat kepada otoritas dunia dengan membayar bea yang seharusnya dibayarkan setiap tahun oleh orang-orang Yahudi. Kita bisa baca dalam kitab Keluaran 30 ayat 11 sampai dengan 16, berdasarkan kitab Nehemia 10 ayat 32 kepada pemungut bea bait Allah. Peraturan seperti itu diteruskan oleh umat Yahudi hingga pada zaman Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pemilik bait Allah, di mana seharusnya ia tidak perlu membayar pajak. Tetapi ketika ia hadir ke dalam dunia, maka ia juga berada di bawah hukum yang ada di dalam dunia. Dalam hal ini peraturan agama Yahudi. Namun, agar tidak menjadi batu sandungan, maka Yesus Kristus pun membayar pajak itu dengan cara yang ajaib. Kita bisa baca dalam Injil Matius 17 ayat 27. Yang kedua, hendaknya seseorang berlaku bijak dalam menentukan pilihan dan memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Dan yang ketiga, kita juga diminta agar jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita bisa baca dalam Injil Matius 17 ayat 27a. Tetapi perlu juga diingat bahwa pada situasi dan kondisi tertentu kita harus berani menjadi batu sandungan dalam hal perbuatan, terutama dosa atau pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang ada serta berlaku. Kita diminta untuk tidak berkompromi dengan kesalahan dan pelanggaran dan atau terutama dosa, tidak peduli tindakan kita itu akan menyandungi orang lain. Sementara dari Petrus dalam bacaan Injil pada hari ini, kita bisa belajar tentang dua hal pula, yaitu yang pertama, ketaatannya pada segala kehendak Yesus Kristus, dan yang kedua juga bisa kita lihat ada kerinduan untuk menjadi berkat bagi sesama melalui temuan mata uang 4 dirham di dalam mulut ikan yang dipancingnya, karena uang itu diperintahkan Yesus Kristus untuk dibayarkan sebagai bea bait Allah. Selalu ada jalan buat mereka yang rindu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sahabat Kuntum yang terkasih, apa yang Yesus Kristus lakukan dalam bacaan Injil pada hari ini menunjukkan ketaatannya terhadap otoritas, di mana ia mengajarkan bagaimana bersikap taat agar tidak menjadi batu sandungan demi kebaikan semua orang, mengingat hidup kita selalu berada di bawah otoritas, baik di bawah otoritas Allah, manusia, peraturan agama, undang-undang negara, dan lainnya. Marilah kita menjadi saksi Yesus Kristus dengan menjadi pribadi yang taat, sehingga menjadi teladan bagi sesama dan mencerminkan pribadinya di dalam diri kita.
marilah kita menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada, agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Dan bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat memulai minggu baru, selamat pagi dan shalom.